Hai teman-teman, balik lagi di Kitetera Movie. Dalam video kali ini, saya akan merangkum sebuah film dari Korea Selatan yang berjudul Hindsight. Film yang dirilis pada tahun 2011 ini menceritakan tentang seorang gadis yang merupakan agen rahasia yang ditugaskan untuk menghabisi seorang ketua geng mafia di Korea. Di mana seiring berjalannya waktu, si gadis ini justru malah jatuh cinta pada target yang harus ia habisi. Hingga terjadilah dilema dalam hatinya antara harus menghabisi targetnya itu atau malah berkhianat pada atasan yang telah memberinya perintah. Nah, seperti apakah keseruan dari film ini? Sebelum kita mulai pada pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Film dimulai dengan scene yang memperlihatkan seorang wanita sedang menembak seorang pria yang diketahui jika pria itu merupakan mantan ketua geng mafia. Dari kejauhan, gerak-gerik mereka juga telah dipantau oleh seorang sniper. Kira-kira konflik apa ya yang terjadi di antara mereka? Oke, kita lanjut dulu biar kita tahu jawabannya. Kemudian, scene berpindah pada seorang pimpinan gangster yang sedang terbaring di rumah sakit. Orang ini bernama Manggil. Ia adalah seorang pimpinan gangster legendaris Hanggan. Saat ini, ia tampak tak berdaya setelah sempat tertabrak mobil. Di sana, ia juga memanggil nama Duhun dan menyuruh anak buahnya untuk membawa Duhun kepadanya. Ternyata Duhun adalah orang yang tadi kita lihat di scene awal. Dan saat ini, Duhun terlihat sedang melamun di pinggir pantai. Diketahui jika Duhun ini adalah mantan anggota gangster pimpinan Manggil, yang saat ini sepertinya ia sudah berhenti dari dunia gangster. Setelah selesai melamun di pinggir pantai, ia tampak akan pergi ke suatu tempat. Ternyata Duhun saat ini sedang mengikuti kelas memasak. Karena ia telah berhenti dari dunia gangster, ia ingin hidup damai seperti orang lain pada umumnya dan ingin membuka sebuah restoran. Maka dari itu, ia kini mengikuti kelas memasak. Di sana, Duhun juga satu meja dengan seorang gadis cantik bernama Sebin. Pada awalnya, mereka berdua tampak canggung dan tidak saling bertegur sapa. Namun di hari berikutnya, saat mereka membersihkan ikan, Sebin mulai berbicara pada Duhun dan mengatakan jika caranya membersihkan ikan itu salah. Setelah selesai kelas memasak, ternyata di rumahnya sudah kedatangan dua anak buahnya di gangster dulu. Duhun kemudian memperlihatkan skill memasaknya pada mereka. Ia juga membuatkan masakan untuk kedua anak buahnya itu. Selain itu, mereka juga kini minum bersama di sebuah bar. Dan terlihat Aigu sedang menelepon dan menyuruh anak buahnya yang lain untuk terus menjaga bos besar mereka. Tampaknya mereka berdua merahasiakan keadaan Manggil yang sebenarnya pada Duhun. Esoknya saat bangun, Duhun tampak senang setelah mendapatkan hadiah sebuah pisau dari Aigu. Yang tanpa ia sadari sebenarnya di sana juga terdapat sebuah surat yang berisi namanya yang akan menjadi penerus sebagai pimpinan gangster Hanggan. Kembali pada saat kelas memasak, di sana guru memasak mereka mulai mencicipi masakan dari Duhun. Namun tak sepatah kata pun keluar dari mulut guru memasaknya itu. Lain halnya saat sang guru mencicipi masakan Sebin, ia mengatakan jika masakan buatan Sebin sangat enak. Dan setelah ditanyakan mengapa sang guru tak mengatakan sepatah kata pun pada masakannya, sang guru kemudian menjawab jika masakan Duhun itu tidak enak. Kemudian saat mencicipi masakan Sebin, ternyata benar jika masakan Sebin itu jauh lebih enak darinya. Selesai kelas memasak, Duhun kembali duduk di pinggir pantai. Dan dari kejauhan, tampak Sebin sedang memperhatikan dan memfoto Duhun. Ternyata Sebin ini adalah seorang mata-mata yang bekerja untuk seseorang yang bernama Madam Kang. Yang mana Madam Kang ini juga adalah seorang pimpinan gangster yang bernama Hyundai. Sebin ditugaskan untuk memata-matai semua aktivitas dari Duhun. Dan pada saat yang tepat, ia juga disuruh untuk menghabisi Duhun. Sebin melakukan hal ini karena ia tak punya uang dan terlilit banyak utang pada geng Hyundai. Sebin hanya tinggal di sebuah kontainer yang ia jadikan sebagai tempat tinggal. Itu pun ia juga harus membayar biaya sewa untuk menempati kontainer tersebut. Tapi tak sendiri, di sana ia tinggal dengan seorang temannya yang bernama Enjung. Pada malam harinya setelah berbelanja, Duhun ditelepon oleh seorang mantan anak buahnya yang mengatakan jika bos besar mereka Manggil sudah tiada. Dan keesokan harinya diadakanlah pemakaman dari bos mereka itu. Namun dalam pemakaman itu Duhun tidak tampak hadir di sana. Yang ternyata ia hanya mendoakan bosnya itu dari rumah. Kembali ke Sebin, saat ini ia tampak pergi ke suatu tempat dan membuat sebuah amunisi.
Namun salah satu amunisi itu hanya ia isi dengan garam. Sementara itu di luar tampak Madam Kang sedang berbicara dengan Mr. Yuk. Madam Kang ingin sebuah senjata M24 untuk bisa menghabisi Duhun. Sedikit info, jika Mr. Yuk ini adalah guru menembak dari Sebin. Yang ternyata Sebin ini dulunya adalah seorang atlet menembak. Yang karena suatu hal, ia akhirnya berhenti dan kemudian menjadi seorang mata-mata sekaligus pembunuh bayaran. Walaupun kehidupan Sebin saat ini terbilang berantakan, tapi ia masih bisa bahagia karena ada teman yang selalu mendampinginya, yaitu Enjung. Ia terlihat sangat menikmati kebersamaannya dengan Enjung. Kemudian seorang anggota gangster datang dan meminta Sebin untuk membayar utangnya. Namun karena Sebin belum punya uang untuk membayarnya, ia pun hanya bisa terdiam. Di hari berikutnya pada saat kelas memasak, Sebin yang memasak sambil menelepon tak sengaja menjatuhkan pisau yang ia pegang. Namun dengan refleks, Duhun menangkap pisau itu sehingga menyebabkan tangannya terluka. Sebagai permintaan maafnya, Sebin mengajak Duhun untuk minum di sebuah kafe. Di sana, Sebin yang melihat HP jadul milik Duhun langsung memberikannya HP yang baru. Dan ia juga menginstal sebuah aplikasi yang mana aplikasi itu dapat memberitahu keberadaan masing-masing dari mereka. 야, 이거 세상 많이 좋아졌네. Shin lalu pindah ke Enjung yang kini terlihat sedang akan mencuri sebuah koper milik gangster Hyundai. Namun hal itu diketahui oleh anggota geng yang lain. Dan walhasil Enjung pun menjadi incaran para geng mafia itu. Beruntung pada saat yang tepat Sebin datang dan menyelamatkan Enjung. Sampai di rumah, Enjung yang mengira jika isi kopernya itu adalah uang harus dibuat kecewa karena ternyata isi dalam koper itu adalah obat terlarang. Anggota geng Hyundai yang tahu jika pelakunya adalah Enjung kemudian datang ke tempat mereka dan meminta agar koper itu diserahkan padanya. Di sana Sebin juga diminta untuk segera menghabisi Duhun. Setelah itu Sebin langsung pergi ke rumah Duhun. Sebin berkata jika dirinya akan berhenti dari kelas memasak. Ia juga menyuruh Duhun untuk pergi dari tempat itu dan kembali ke Seoul. Selesai mengatakan hal itu, Sebin langsung pergi meninggalkan Duhun. Duhun yang tak ingin ditinggal begitu saja kemudian menyusul Sebin dengan sebuah taksi. Ia juga meminta Sebin untuk bisa makan malam dengannya sebagai pesta perpisahan mereka. Akhirnya makanlah mereka berdua di sebuah kedai di pinggir pantai. Setelah makan malam, Sebin berpamitan pada Duhun dan lantas pergi. Tak berapa lama pergi, Sebin terlihat kembali. Namun di belakangnya ada sebuah mobil yang melaju sangat kencang hingga akhirnya mobil itu lantas menabrak Duhun hingga menyebabkan dirinya terluka. Duhun kemudian bangkit dan memecahkan kaca pengemudi. Ia terkejut karena si pengemudi adalah seorang wanita. Sebin yang tahu jika itu adalah Enjung hanya bisa terdiam. Sepertinya di sini Enjung ingin membantu misi dari Sebin untuk menghabisi Duhun agar lebih cepat. Setelah itu Duhun langsung pergi menggunakan taksi. Sesampainya di apartemennya, Duhun lalu diobati oleh Aigu. Di sana, Aigu juga mengatakan jika di dalam pisau yang tempo hari pernah ia berikan, terdapat surat dari bos mereka yang menyatakan jika Duhun adalah pemimpin geng Hanggan yang selanjutnya. Mendengar hal itu, Duhun memutuskan untuk datang ke pesta makan malam dari geng Hanggan. Di sana, Duhun yang memasak hidangan untuk mereka semua. Ia pun menghidangkan makanan itu pada semua orang yang hadir. Salah satu anggota geng di sana akhirnya angkat bicara. Jika memang benar di surat wasiat dari bos besar mereka, nama Duhunlah yang tertulis untuk menjadi bos selanjutnya. Tapi karena Duhun sekarang tak lagi bagian dari geng, maka kini baiklah yang ditunjuk untuk menjadi bos baru mereka. Duhun terlihat tak peduli dengan hal itu, karena yang lebih penting baginya adalah menangkap siapa pelaku yang menghabisi Manggil. Esoknya, Sebin melihat mobil yang tempo hari digunakan oleh Enjung tercebur ke dalam air. Namun Enjung sendiri tak ditemukan di sana. Melihat hal itu, tentu saja Sebin menjadi sangat khawatir. Pada malam harinya, terlihat seorang anggota geng Hyundai ingin menghabisi Duhun. Namun usahanya itu gagal. Yang pada akhirnya, anggota tersebut dihabisi oleh Madam Kang. Sementara itu, Duhun telah sampai di apartemennya bersama dengan Aigu. Tak lama, ia mendapatkan pesan dari Sebin yang mengiriminya sebuah foto dirinya. Aigu yang melihat itu heran dengan Duhun dan berkata, apakah ia berkencan dengan gadis di bawah umur? Duhun berkilah jika mereka hanyalah teman dan ia hanya ingin melindungi Sebin. Di sini terungkaplah jika sebenarnya baiklah menjalin kerjasama bisnis dengan geng Hyundai. Itulah mengapa Duhun harus dihabisi, karena mereka takut jika bisnis mereka akan digagalkan oleh Duhun. Apalagi Duhun sebenarnya adalah penerus resmi dari geng Hanggan.
Keesokan harinya, Sebin terlihat berada di gedung yang berdekatan dengan apartemen Duhun. Di sana, Sebin mengamati segala gerak-gerik yang dilakukan oleh Duhun. Hingga pada malam harinya, mulailah Sebin mempersiapkan semuanya untuk menghabisi Duhun. Saat sedang membidik dan siap menembak, tiba-tiba konsentrasinya buyar karena suara dari kembang api yang ada di tempat itu. Hingga pada akhirnya, Sebin pun kembali gagal untuk menghabisi Duhun. Melihat kembang api itu, sepertinya Duhun mulai kangen dengan Sebin. Ia pun terlihat menelepon Sebin. Namun karena tak ingin ketahuan, Sebin tidak menjawab panggilan telepon dari Duhun. Duhun kemudian memutuskan untuk makan di sebuah restoran. Dan tak lama, Sebin juga datang ke tempat itu. Mereka pun akhirnya makan bersama sambil minum-minum. Saat akan pulang, Duhun yang berjalan di depan Sebin langsung saja ditodongkan senjata oleh Sebin. Namun karena sepertinya Sebin telah menaruh hati pada Duhun, Sebin tidak jadi untuk menghabisi Duhun. Sebin kemudian dipanggil untuk menemui Madam Kang karena tugas yang diberikan padanya terus saja gagal. Di sana Sebin berkilah jika ia tidak menemukan Duhun. Namun Madam Kang berkata, apakah Sebin tidak menemukannya atau tidak sanggup untuk menghabisinya. Mendengar hal itu, Sebin hanya bisa terdiam. Namun kemudian terlihat jika Anjunlah yang menghabisi Duhun. Dan beruntung semua hal itu hanyalah mimpi buruk yang Sebin alami. Walaupun keadaannya saat ini sedang tidak baik, Sebin ingin kembali bertemu dengan Duhun. Ia pun lantas menghubungi Duhun. Duhun yang sampai ke tempat Sebin melihat Sebin yang sudah pingsan karena sakit. Segera Duhun membawa Sebin ke apartemennya. Di sana ia langsung menghubungi dokter. Dan si dokter menyuruh Duhun untuk mengganti baju Sebin. Namun saat akan mengganti bajunya, Duhun melihat banyak luka yang terdapat di tubuh Sebin. Melihat hal itu, Duhun hanya bisa terdiam dan menjadi lebih waspada terhadap Sebin. Keesokan harinya, setelah Sebin sadar, Duhun membuatkan Sebin sarapan bubur. Kemudian mereka pun makan bersama. Sementara itu, Aigu terlihat sedang memeriksa rumah lama dari Sebin. Di sana ia menemukan foto Sebin dan gurunya. Langsung saja Aigu memberitahu Duhun mengenai hal itu. Duhun kemudian bertanya pada Sebin bagaimana ia bisa mengetahui keberadaan dirinya. Sebin berkata jika ia telah memasang sebuah aplikasi penghubung lokasi di HP-nya. Duhun juga terlihat membelikan Sebin beberapa pakaian. Dan langsung saja ia pakai. 이게 나랑 어울린다고 생각해? Sebin yang melihat selimut Duhun yang tersingkap ingin kembali menyelimutinya. Esoknya terlihat Sebinlah yang membuatkan makanan untuk Duhun. Namun ketika Duhun ingin membuka gorden, Sebin dengan cepat langsung kembali menutupnya. Karena ia khawatir jika nanti ada sniper yang membidik mereka. Di sini terlihat jika hubungan mereka semakin akrab saja. Sebin semakin didesak untuk segera menghabisi Duhun. Tapi bukannya langsung menghabisinya, Sebin malah mengajak Duhun untuk jalan-jalan bersama. Mereka pun pergi menonton film di bioskop. Kemudian berfoto di box studio foto, dan tak lupa mereka juga berkaraoke bersama, hingga membuat Sebin mabuk berat. Karena hal itu, Duhun langsung membawa Sebin kembali ke apartemennya. Sampai di sana, Sebin melihat sebuah sniper yang mengarah ke kepala Duhun. Dengan cepat, Sebin menarik kepala Duhun, yang karena hal itu, Duhun jadinya tak sengaja mencium bibir Sebin. Kemudian Sebin segera menutup tirai jendela apartemen Duhun dan segera pergi ke gedung sebelah untuk memeriksa siapakah pelakunya. Ternyata di sana ada salah satu anggota geng Hyundai yang melakukan pembidikan itu. Di sana juga ada seseorang bernama K yang merupakan anak buah kepercayaan dari Madam Kang. K langsung menghabisi si penembak itu. Ia juga menyuruh Sebin untuk segera menghabisi Duhun saat itu juga. Namun terlihat Sebin masih ragu untuk melakukannya. Sementara itu di apartemen Duhun, ia kedatangan anak buah suruhan baik yang ditugaskan untuk menghabisinya. Hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Sebin yang melihat hal itu dari gedung sebelah, kembali dilema apakah akan menghabisi Duhun atau akan menolongnya. Yang pada akhirnya Sebin pun memilih untuk menyelamatkan Duhun dan menembak anak buah suruhan baik. Setelah itu, Sebin tampak menangis dan memutuskan untuk pergi dari kota itu. Duhun juga sebenarnya menyadari jika orang yang telah menyelamatkannya itu adalah Sebin. Beberapa hari berikutnya, Duhun tampak mencoba menghubungi Sebin, namun tak ada jawaban darinya.
Hingga kemudian Aigu mendapatkan kabar jika sebenarnya Enjung masih hidup namun telah dijual oleh geng Hyundai. Aigu juga mengatakan kemungkinan jika Sebin juga sedang mencari Enjung. Mendengar hal itu, bergegas Duhun pergi untuk mencari Sebin. Dengan aplikasi pencari lokasi yang telah dipasang di HP-nya, tak sulit baginya untuk menemukan keberadaan Sebin. Dan pada akhirnya mereka pun kembali bertemu. Duhun lantas mengajak Sebin untuk pergi dengannya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mobilnya terkena tembakan. Ternyata itu adalah K yang menembak dan mengikutinya. Dan aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan lagi. K yang tak henti-hentinya mengejar mereka membuat Duhun sangat marah, dan kemudian ia keluar dari mobil lalu menembak mobil K hingga mobilnya terguling. K yang gagal menghabisi Duhun memberikan kabar pada anggota geng yang lain. Sementara itu, Duhun dan Sebin kini terlihat sedang berada di sebuah rumah. Di sana Duhun memberitahu jika Enjung sebenarnya masih hidup, namun telah dijual oleh geng Hyundai. Ia juga mengatakan jika ia akan mencari Enjung hingga ketemu. Dan tak peduli jika memang nyawa harus menjadi taruhannya. Ia hanya ingin melihat Sebin bahagia. Ternyata Duhun keduluan oleh K yang lebih dulu telah berhasil menemukan Enjung. K kemudian meminta Sebin untuk segera menghabisi Duhun. Karena jika tidak, ia yang akan menghabisi Enjung. Sebin kemudian setuju akan menghabisi Duhun. Sebin pun langsung mempersiapkan sebuah peluru khusus yang akan ia gunakan untuk menghabisi Duhun. Ia juga menghubungi Duhun agar segera menemuinya. Setelah bertemu dengan Duhun, Sebin segera menodongkan senjatanya pada Duhun. Sementara dari kejauhan, K sudah siaga dengan snipernya. Jika Sebin tidak menembak Duhun, maka dialah yang akan menembak Duhun sekaligus juga dengan Sebin. Akhirnya dengan terpaksa, Sebin harus menembak Duhun hingga terkapar. Setelah beberapa lama, Duhun terlihat nampak baik-baik saja. Ternyata peluru yang dipakai Sebin untuk menembak Duhun adalah peluru yang ia isi dengan garam, sehingga tak menyebabkan sesuatu yang fatal pada Duhun. Di sana juga terlihat Enjung dan Aigu bersama mereka. Dan pada akhirnya impian Duhun untuk membuka restoran akhirnya terwujud. Dan film pun tamat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya rangkum pada video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.